Ya, pemirsa, saatnya sekarang kita mengkritisi lebih dalam dan lebih jauh lagi. Kalau kita fokus pada hal-hal penting, sebenarnya yang menarik dari catatan saya dan juga mungkin Tasya soal 500.000 lapangan kerja yang dijanjikan oleh pasangan Pramono dan Rano Karno dan 1 juta Mbak Isa yang dijanjikan oleh RK dan SUS dengan pembagian 1 juta itu 600.000 di sektor formal, kemudian 300.000 untuk UMKM dan 100.000-nya itu padat karya. Bagaimana Anda merespon soal ini? Iya, jadi kalau kita lihat ya data dari tenaga kerja yang Februari 2024 ke 2023 itu sebenarnya naik 250.000. Jadi dalam setahun kan naik 250.000 gitu ya. Kalau misalnya tadi 1 juta dalam 5 tahun, sebenarnya per tahunnya kan juga bagi 5, 200.000 gitu ya. Memang Jadi, sudah wajar ya. kalau konstan naik 5% sebenarnya itu harusnya bukan hal yang sulit gitu ya. Tapi kan kita lihat juga bagaimana ketersediaan sektornya gitu yang ada di sini. Jadi sebenarnya angkanya udah wajar gitu ya. Harusnya mungkin bisa lebih tinggi lagi gitu kan. Dari itu gitu. Nah, namun tadi kalau kita lihat bahwa sektor formal, memang saat ini sektor formal dan sektor informal yang harus lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Bagaimana yang informal menjadi formal. Kemudian UMKM itu juga harus diberdayakan lagi karena kita tahu tadi sektor unggulan dari yang dibahas adalah pariwisata ya. Kemudian UMKM dan digitalisasi. Jadi bagaimana UMKM ini bisa lebih banyak masuk ke ekonomi digital. Misalnya pasar-pasar tradisional tadi yang sepi harus dibangkitkan lagi melalui mungkin program pemerintah memberdayakan festival gitu ya, revitalisasi pasar, membuat nyaman yang datang ke pasar tradisional atau pasar Tanah Abang. Karena kan experience-nya juga pasti beda ya kalau kita belanja secara langsung dengan online. Walaupun mungkin harganya lebih murah online, tapi ada kalanya kita juga ingin experience. Nah, experience inilah yang kemudian bisa kita ambil misalnya dari festival. Ini experience untuk bisa meningkatkan sektor pariwisata tersebut. Itu sih tadi poin penting. Kalau catatan untuk bagaimana UMKM itu bersaing dengan produk luar, apa yang menurut Anda cukup menarik yang ditawarkan oleh 3 paslon ini? Iya, jadi kalau kita lihat tadi dari tanggapan 3 paslon tersebut bahwa pertama ya dari Dharma adalah dia ingin kompak dari konsumennya, dari sisi demand-nya, dari sisi produsennya. Dari sisi demand-nya membuat bagaimana shifting ya dari tapi kan kadang juga nggak mudah ya nggak karena semudah kan itu ya. Tidak semudah itu karena kan orang juga pasti melihat harga juga ya, masyarakat melihat harga. Tapi dari sisi produksi tadi ingin UMKM-nya berbasis produksi industri kecil yang akan ditingkatkan. Nah, tapi di satu sisi lagi ya bagaimana UMKM ini bisa bersaing gitu ya dari luar gitu. Kita lihat tadi bagaimana tadi ada sektor-sektor yang harus kita prioritaskan gitu ya. Misalnya meningkatkan prioritas di sektor pariwisata gitu ya. Kemudian UMKM perempuan juga ditingkatkan, diberdayakan. Tadi ada salah satu pasangan calon yang ingin meningkatkan UMKM wanita. Dan saya rasa itu menjadi niatan baik gitu ya, implementasinya untuk bagaimana tadi UMKM bisa lebih maju lagi. Ya, kalau kita tarik UMKM khususnya dari pelaku startup ya, sebenarnya Indonesia ini kan pelaku startup ini kan banyak sekali. Tetapi ketika kita melihat dari tahun ke tahun, yang bertahan itu ternyata tidak sebanyak pada saat mereka memulai. Nah, artinya pemerintah harus berada di belakang mereka untuk mendukung agar kesinambungan usaha mereka bisa tetap berlanjut. Sektor perbankan, bagaimana infrastruktur yang mendukung teknologi itu sendiri dan seterusnya. Anda melihat kemampuan pemerintah Jakarta nanti, siapapun gubernurnya, harus fokus kemana? Karena ada salah satu pasangan calon yang bicara soal digitalisasi, ya kan? Mungkin UMKM, startup bisa disupport dari situ, tapi bagaimana dengan sektor perbankannya, ya kan, kebijakannya dan sebagainya? Bagaimana, Mbak? Iya, jadi berbicara dengan startup ya, startup ini kan inisiasi bisnis ya dari awal. Memang mereka pasti akan lebih fragile gitu ya, karena kan harus masuk ke
dunia usaha yang pasti kompetitif. Kalau dia kompetitif juga dia akan bisa bertahan gitu ya. Nah, tantangan yang dihadapi kan pasti macam-macam, ada modal ya, ada kemudian bagaimana pasar, kemudian bagaimana dia mendapatkan sumber daya, misalnya raw materialsnya, inputnya, bahan materinya, tenaga kerjanya juga ya murah atau mungkin kemudian biaya energi. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan. Nah, melihat bagaimana UMKM itu juga harus dilihat dari fase perkembangannya. Kita lihat bedakan mana yang dari awal startup ini, kemudian mana yang membutuhkan dari menengah kecil yang ingin naik kelas gitu ya. Jadi harus dikategorikan ya, harus diklasifikasikan juga. Betul, perhatian dari pemerintah itu juga harus melihat bagaimana setiap fasenya ini membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda gitu, termasuk dalam pembiayaannya juga. Dari pembiayaannya juga, mungkin yang awal dia sangat membutuhkan dana, karena ketika berawal mula dia membuka usaha, pasti dia punya track record dong. Berarti kan dia agak sulit nih mendapat kredit perbankan gitu ya. Sehingga ini harus ada mekanisme khusus bagaimana memberikan dana inovatif yang tadi mungkin pemerintah, Pemda juga bisa mensupport untuk startup ini. Tapi kemudian yang UMKM yang naik kelas, dia pasti mungkin dia udah punya pendanaan, tapi dia butuh dana lagi yang lebih besar untuk bisa membuka, memperluas pasarnya atau misalnya memperluas produksinya dia. Jadi beda-beda antara satu fase dari UMKM. Iya, tapi kalau kita bicara sektor pembiayaan ya, permodalan, bagaimana pemerintah provinsi ini mampu merangkul perbankan? Artinya kalau bicara banknya provinsi kan cuma Bank DKI gitu kan, sementara bank swasta nasional yang mungkin levelnya nasional, apakah mereka harus punya akses langsung ke perbankan sehingga menarik mereka untuk mensupport pelaku UMKM atau startup di wilayah Jakarta? Iya, jadi tadi disebutkan ya sama pasangan calon adalah bagaimana dia ingin Bank DKI juga mengucurkan modal diperintahkan membiayai. Namun berbicara tentang kapasitas dari pembiayaan, supply dan demand, ini kan juga melihat dari kemampuan juga UMKM-nya, apakah UMKM-nya juga memiliki kemampuan atau dia eligible untuk mendapatkan pembiayaan. Nah, ini peran pemerintah juga ya, bagaimana apakah ada kemudian jaminan atau asuransi terkait dengan UMKM ini supaya juga dia bisa mendapatkan akses keuangan yang baik gitu ya. Kedua adalah selain itu mungkin pemerintah juga bisa memberikan ekosistem yang baik gitu ya, semacam inkubator gitu ya, yang mana di dalamnya digarap bersama-sama, ada pemerintah, ada swasta, ada UMKM-nya, sehingga UMKM atau startup ini juga bisa berkembang, memiliki kapasitas yang mumpuni gitu, sehingga dia berdaya saing dan bisa dapat pembiayaan. Kan pembiayaan kan mau kalau misalnya mampu ya, UMKM-nya juga mampu. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mbak Esa dan Tasha, kita coba kembali ke arena. Saya memilih arena ini karena tadi di saat-saat terakhir sudah mulai makin panas ya. Kita kembali ke lokasi di Ancol, di Jakarta Utara. Kita kembali menghubungi jurnalis NTV Hasbi Allah yang saat ini sudah berada di depan Beach gedung City International Stadium ya. Bagaimana dengan laporan terkini di sana, Hasbi? Silahkan laporannya. Ya baik Doni, di sini dari tadi kami berada di luar gitu ketika itu berlangsung. Yang terjadi pertama ini terkait dengan atribut, tentu sudah kami konfirmasi dari tim media dari 03 dari 01 lalu kami tidak akan jadi masalah besar karena ada protes beberapa pendukung terkait atribut yang masuk karena memang dari KPU kemudian tadi dari pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga malam hari ini sudah selesai di luar dari Ancol Beach City ini tidak berhenti-hentinya dari pukul 01 maupun juga 03 ini saling bersama-sama untuk memberikan dukungan ini. Suasananya di kanan kiri saya adalah teman-teman wartawan yang nanti menunggu statement langsung dari masing-masing pasangan calon. Kemudian tadi memang beberapa hal disinggung dengan tema ekonomi
Ya, baik Hasbi, memang dari laporan Anda sekilas tadi, suasana riuh masih tetap semarak, tidak jauh berbeda pada waktu awal sebelum berlangsungnya debat. Tapi sambil menunggu bagaimana aktivitas berikutnya di sana, karena seperti biasa akan ada konferensi pers atau kemudian aktivitas para pasangan calon itu kembali atau meninggalkan tempat debat. Kita kembali ke studio, kita akan berdiskusi lagi dengan Mbak Aisa. Tadi terakhir kita bicara tentang pentingnya sektor perbankan ya Mbak Aisa ya, mensupport khususnya kalau bicara pelaku UMKM. Kira-kira apa skema atau pola yang paling tepat antara pemerintah provinsi dengan perbankan? Kita bicara nggak usah perbankannya ini Bank DKI saja gitu kan, tapi secara nasional gitu. Sehingga memberikan perhatian khususnya bagi pelaku UMKM. Iya, kalau kita lihat mungkin lebih fokus kalau DKI Jakarta ya, dia punya prioritas sektor yang ingin dia angkat, UMKM di sektor mana yang kemudian bisa diberikan misalnya mekanisme pembiayaan atau subsidi atau misalnya tadi melalui Bank DKI Jakarta gitu ya. Jadi memang harus targeted ke sektor yang mana ingin dikembangkan lebih tinggi untuk tadi ya kesejahteraan, inklusivitas, lapangan pekerjaan yang mana itulah yang harus diprioritaskan. Oke, kalau Mbak Aisyah menyaksikan keseluruhan debat, kemudian bisa memberikan catatan mana yang kemudian memang realistis, mana yang harus jadi catatan bahwa ini terlalu bombastis, apa kira-kira catatan dari masing-masing paslon Mbak Aisyah? Iya, catatan pertama dari nomor pertama ya, kita urutan pertama. Berarti Ridwan Kamil ini kalau kita lihat kan beliau mengungkapkan bahwa dia udah memiliki pengalaman sebelumnya menjadi gubernur di Jawa Barat dan menginginkan ketahanan pangan juga dependen, tidak terlalu tergantung ya dibanding untuk ketersediaan pangan dari luar Jawa, tetapi juga menginginkan urban farming. Nah ini sebenarnya juga possible untuk dilakukan tadi ya, karena pun juga di negara-negara maju, kota-kota besar dunia sudah melakukan. Namun memang kita harus lihat juga ketersediaan lahannya, kemudian teknologinya yang harus dipakai seperti apa, kemudian sumber daya misalnya tenaga kerjanya melibatkan siapa gitu ya, apakah sekarang ingin juga Gen Z atau milenial yang mau diberdayakan, tadi kan kayaknya tadi Gen Z akan adalah beri pelatihan berkebun begitu ya. Adalah Gen Z dan milenial. Sementara di nomor 2 kayaknya lebih menekankan adab ya, ingin memberdayakan masyarakat melalui tanpa keluar rumah, dari rumah dengan digitalisasi bisa sebenarnya bisa bekerja gitu ya. Nah, antara digitalisasi, penekanan terhadap digitalisasi di nomor 2 ini sangat tinggi, cuman memang harus lebih dielaborasikan lagi program-program digitalnya seperti apa gitu. Misalnya blockchain-nya bagaimana gitu ya. Tadi belum begitu tergali ya berarti betul, Mbak Aisyah. Kita harus lebih paham lagi gitu. Mungkin masyarakat awam yang lokal juga masih belum paham maksudnya blockchain ini seperti apa gitu ya. Iya, Mbak Isa, saya masih ingin menyoroti soal keterlibatan sektor perbankan ya. Kalau kita mengingat Pilkada Jakarta sebelumnya kan banyak paslon yang menjanjikan memberikan kemudahan kredit kepemilikan rumah ya bagi masyarakat, dan kemudian dijanjikan untuk menggandeng perbankan, tetapi ternyata tidak semudah itu gitu kan, apalagi kemampuan masyarakat itu kan terbatas, khususnya yang menengah ke bawah. Nah pertanyaannya, kalau dari sektor perbankan sendiri ketika akan memberikan kredit, dia pasti akan melihat juga dong, ini usahanya bankable, visible atau bagaimana, akankah macet nanti di tengah jalan. Nah bagaimana titik temunya ini ketika yang satu bank kan juga industri gitu kan, sementara pemerintah membutuhkan dukungan perbankan, dalam hal ini pemerintah provinsi. Anda melihatnya seperti apa? Iya betul sekali ya, kalau kita lihat bahwa penyaluran kredit dari sektor keuangan termasuk bank ini juga pasti akan melihat kemampuan dari peminjamnya. Ketika resikonya tinggi ya, dia akan memberikan bunga yang tinggi ya, atau misalnya yang mungkin ketika bunga tinggi UMKM-nya tidak mampu gitu ya. Sehingga tidak jadi minjam gitu ya. Jadi memang keterbatasan itu yang dimiliki UMKM, tidak punya kapasitas, tidak punya kolateral atau jaminan yang masih menjadi kendala peminjaman dari bank gitu ya. Nah sebenarnya juga pemerintah daerah juga harus melihat ya cara lain, misalnya lembaga sektor keuangan non bank yang bisa juga diajak untuk bagaimana memberikan
bantuan yang kepada UMKM yang mungkin belum pernah dapat pinjaman modal atau tapi misalnya, bukan pinjol kan? Ya, pinjol yang bukan resmi. Pinjol resminya DKI gimana tuh? Ya, nah ini kebijakannya di level nasional sebenarnya gitu ya. Cuman pemerintah DKI Jakarta juga harus tetap ikut dengan aturan sistem keuangan yang ada secara nasional karena sistem keuangan secara DKI Jakarta dan nasional kan terintegrasi gitu ya, karena satu resiko di satu sistem keuangan ini juga akan memberikan dampak secara meluas. Jadi memang harus lebih lebih berhati-hati juga, dan tapi juga kita mencari cara inovasi bagaimana supaya mereka bisa UMKM yang unbankable yang belum dapat akses ini juga bisa dapat pinjaman dana gitu ya. Caranya satu lagi adalah ya kita juga harus meningkatkan kemampuan UMKM-nya juga gitu ya, supaya dia juga bisa tadi punya akses terhadap pasar. Kalau ada pasarnya pasti akan ada yang membiayai. Jadi sebenarnya PR Pemda itu, Pemprov itu menjadi banyak ya, karena harus mensupport di dua arah itu, baik dari sisi modalnya maupun menyediakan pasarnya begitu ya Mbak? Iya, jadi seluruhnya harus diberdayakan. Tadi kan ada yang memberikan akses pasar, memberikan pelatihan-pelatihan, itu untuk meningkatkan kapasitas UMKM-nya dari sisi peminjamnya, dari sisi permintaan kreditnya. Harusnya lebih mudah dong sekarang kalau bekerja sama dengan pemerintah pusat, karena kan kementerian ini kan nomenklaturnya udah dipisah ya, koperasi sendiri, UMKM sendiri. Artinya kalau pemerintah provinsi minta dukungan dari pusat, itu kan lebih spesifik, lebih segmented, dan fokus kepada pelaku UMKM-nya. Mampukah itu kira-kira akan dilakukan? Ya, jadi memang tadi poinnya adalah koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Provinsi Jakarta ini juga dalam hal untuk memberdayakan atau meningkatkan akses modal dari UMKM ya, karena tadi pemberdayaan misalnya alternatif pembiayaan tidak hanya dari bank, misalnya dari koperasi juga bisa. Jadi ini intinya tadi ekosistem yang baik adalah koordinasi antar seluruh stakeholder termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga pemerintahan otoritas keuangan ya secara nasional, dan juga pemberi banknya dari nasional dan daerah itu juga harus menjadi satu kesatuan yang bisa memberikan daya dukung ke UMKM. Ada satu lagi yang